Halo, selamat sore. Kembali lagi dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dalam episode kali ini bersama saya Fani Imaniar. Nah, sebelum saya mulai, saya kembali ingin mengatakan pada teman-teman terkait dengan salam khas podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Teman-teman juga semuanya bisa menonton podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini di berbagai macam platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo @partaiperindo, kemudian juga RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, serta tentunya website Partai Perindo. Nah, hari ini kita akan bahas, atau dalam episode ini kita akan bahas tema yang tidak hanya menarik buat para generasi tertentu saja, tapi tentunya untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia, karena kita semuanya saling berkelindan atau punya keterkaitan satu sama lain, yaitu menua dengan sehat bersama program Lansia Bahagia Ganjar Mahfud. Kita akan bahas terkait dengan tema tersebut bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya saat ini. Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Pusat sekaligus Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 1, Bang Pahala Tua Sianturi. Selamat sore Bang Pahala. Selamat sore. Sehat kondisinya? Sangat sehat. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan Bang Pahala akhirnya dalam episode podcast Aksi Nyata kali ini. Tapi sebelum kita mulai mungkin membahas terkait dengan tema, mungkin Bang Pahala bisa cerita sedikit sekarang kegiatannya ngapain aja sih selama nyalek di tahun politik kali ini? Selain kegiatan nyalek, yaitu program bakti sosial, jualan sembako murah, saya rajin sapa masyarakat. Dapil berapa kalau saya Dapil 1 Jakarta Pusat, meliputi 8 kecamatan dan 44 kelurahan. Apa aja kecamatannya? Kecamatan Sawah Besar, Menteng, Gambir, Johar Baru, Kemayoran, Senen, dan Tanah Abang. Tanah Abang, termasuk Kebon Siri. Termasuk Kebon Siri. Kebon Siri bagian dari Menteng. Kebon Siri bagian dari Menteng. Itu bukannya dapil yang bisa disebut dengan dapil neraka ya? Bener banget Mbak Fani, sangat bener banget. Banyak saingannya ya yang sudah. Dan rata-rata struktur utama partai Mbak Fani mereka. Rata-rata hampir semuanya pernah menjabat ketua sekretaris bendara di partai. Strategi Bang Pahala gimana tuh? Untuk bisa harus rajin sapa masyarakat dan semua keluarkan aksi nyata, program-program pemerintah plus program partai kita berikan. Jangan sampai tidak, karena masyarakat sekarang tuh hampir semuanya kurang paham mengenai program pemerintah. Jadi kita sebagai calon anggota dewan ini harus berani turun ke bawah menyampaikan program ini bagaimana cara mendapatkannya, program itu bagaimana cara mendapatkannya, sehingga masyarakat sangat paham dan tepat sasaran. Nah, di Dapil Abang, apa sih kebutuhan yang paling utama? Kebetulan memang Jakarta Pusat sebuah mutiara ya masyarakatnya ya. Karena ada yang kelas tinggi, ada yang kelas bawah. Semua kalangan ada di Jakarta Pusat. Jadi ketika Mbak Fani tadi bilang mengenai kebutuhan, sembako paling diutamakan. Sembako? Sangat penting. Iya, terutama kalau misalnya kita mengingat masih banyak kalangan yang notabene tingkat kemiskinannya juga ada paling di top, Jakarta Pusat. Bottom di kita. Di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Even though ini kan kota, maksudnya hitungannya di tengah-tengah kota, tapi bottomnya masih banyak di kita. Dari kacamata Bang Pahala, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin faktor ibu kota kali ya. Itu yang pertama. Karena masih banyak yang ini ibu kota bisa menghasilkan uang, nggak jadi orang, nggak jadi orang. Jadi, masih banyak pengangguran juga kan? Masih banyak. Yang paling menyedihkan, masih ada juga beberapa rumah yang bapak mamanya kerja, anaknya istirahat. Bapak mamanya pulang, anaknya gantian kerja. Masih ada di tempat saya Mbak Fani. Sedih ya? Tidak ideal. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik ketika saya jadi Dewan terpilih di 2024. Amin ya robbal alamin. Apa yang bisa Partai Perindo untuk carikan solusinya terkait dengan tadi? Itu Mbak, itu yang paling penting. Ide dari Pak Ketua Umum kita itu mengenai gerobak itu benar-benar tepat sasaran. Bahkan di daerah saya banyak yang dibilang Partai Perindo adalah partai wong cilik sekarang. Karena tepat sasaran. Ketika memiliki gerobak, dan ketika gerobak tersebut menghasilkan, ditambah lagi. Kan salah satu program unggulan kita itu. Jadi membuka lapangan kerja lebih membuka lapangan. Ditambah lagi kita di tahun politik ini, kita ada KT asuransi kan, nge-backup mereka. Tidak seberapa tapi pentingnya itu loh. Jadi logo saya
dan logo partai hampir berirama. Logo partai kan ya. Untuk Indonesia sejahtera. Dan saya bergerak nyata. Ketika Indonesia sudah sejahtera, karena saya langsung bergerak tepat sasaran. Mudah-mudahan masyarakat sampai saat ini memberikan senyum yang terbaik, karena itu yang penting buat kita. Saya aminkan, terutama kalau kita mengingatkan senyum itu biasa jadi salah satu simbol kalau ada kepuasan, terus kemudian tentunya kebahagiaan yang ini juga menjadi sumber dari semangat teman-teman atau abang-abang serta mbak-mbak caleg dari Partai Perindo khususnya. Nah, bicara mengenai tema hari ini, kalau boleh tahu di dapil abang sendiri, banyak ya lansianya atau apa ya namanya masyarakat yang berasal dari kaum lansia? Sangat banyak. Kebetulan sebelumnya saya sudah pernah maju untuk caleg ya. 2019 dan ini saya yang kedua. Jadi saya bermain dengan teman-teman di senam Jakarta Sehat. KJS itu kan senam. Nah, di tempat-tempat senam itu banyak sekali para lansia hadir. Dan saya selalu berdoa kepada keluarganya si para lansia tersebut harus tetap semangat supaya mereka mau ngajak orang tuanya, tantenya, bibinya ikut senam. Karena itu membuka jalan pikiran mereka. Sehingga program Bapak Ganjar Mahfud ini itu program unggulan di mata saya yang pertama. Boleh dijelaskan Bang, program Lansia Bahagia ya? Itu program unggulan yang saya. Karena apa? Mereka belum jadi presiden, belum jadi pemerintah, mereka sudah memikirkan para lansia. Begitu juga kayak kita. Partai Perindo memiliki moto untuk Indonesia sejahtera. Karena kalau rakyatnya tidak sejahtera, ya kita tidak akan besar. Sehingga program lansia ini bagi saya pribadi itu program unggulan. Bahwa kita tahu ya Bang, maksudnya apalagi di Indonesia gitu, persentase jumlah lansia yang ada di Indonesia ini tidak semuanya berada dalam kondisi yang masih bisa memberikan sesuatu atau produktif. Kacamata Abang bagaimana melihatnya? Saya berharap Bapak Ganjar Mahfud menang. Ketika menang, program ini pasti jalan. Dan kita yang bisa melihat program ini harus berani membantu. Kita harus banyak menciptakan ruang-ruang untuk mereka. Supaya keinginan mereka untuk berproduktif, berkarya, bisa keluar. Tanpa disadari, ada seorang pengusaha, pemilik brand makanan, yang berhasil di umur 81. Oh iya. Baru berhasil tapi maksudnya sudah merintisnya sejak muda. Tapi baru berhasil di umur 81. Ya kan? Jadi itu bukan hal yang tidak mungkin kalau kita memberikan ruang pada para lansia. Bahkan ketika ngomongin lansia, saya ketika turun di beberapa wilayah sapa masyarakat, Bapak tahu. Saya suka merinding kalau ngomongin lansia. Contoh hari ini lihat saya merinding. Kenapa? Bisa nggak sih kita nanti sampai kayak mereka lansia? Benar kan? Mereka lansia di umur kita anggap 60. Sebenarnya secara by data 56 lah ya. Tapi 60, 65, 70. Sedangkan kita masih kepala 4. Bisa nggak sih kita 20 tahun, 30 tahun lagi? Seperti masih sehat. Jadi makanya saya sangat semangat kalau berbicara tentang lansia. Karena cita-cita pertama kita ya panjang umur hidup selamanya. Walaupun nggak pengen juga sih sampai menyusahkan orang. Jadi program ini unggulan. Dari seluruh program mereka, saya menitik beratkan program ini sangat unggulan. Ya kan? Tanggapan dari apa ya namanya masyarakat atau ya bapak-bapak dan juga ibu-ibu di kalangan lansia ini seperti apa melihat? Sangat tertarik Bu Fan. Karena apa? Saat ini hanya program PKK per kelurahan yang punya ruang untuk membawa mereka berkumpul, yaitu posyandu, bisa mereka timbang. Kadang kalau lagi ada sesuatu makan bareng-bareng, nggak banyak makan. Contoh ada susunya juga kan, dikasih susu box itu untuk diminum sama-sama. Karena kan lansia seperti itu. Buat lansia ya. Buat lansia. Jadi mereka suka datang di absen timbang. Gimana hari ini? Tadi pagi udah jalan berapa? Jadi makanya selain kita berusaha untuk memberikan ruang sama mereka untuk berkarya, seluruh lapisan masyarakat terutama yang mendengar podcast ini sama-sama mendoakan keluarganya si para lansia. Dan terlibat juga ya, karena dukungan keluarga penting. Benar-benar. Kadang ada bapak sama ibu males ngopi aja di sini. Tapi kalau keluarga yang masak, ayo bapak kita ikut senam, mereka akan ikut jalan senam. Tapi kalau nggak ada yang bawa, memang
yang tadi tidak bergerak tambah tidak bergerak. Oke, nah itu Bang juga jadi salah satu concern ketika kan banyak lansia sekarang kalau aku baca atau saya baca di media sosial ada kasus penelantaran lansia ibu atau bapak oleh keluarganya sendiri, anak-anaknya udah merantau, ada yang udah sibuk bekerja, kemudian orang tuanya kalau nggak ditinggalkan di rumah sendiri terus kemudian terbengkalai gitu hajat hidupnya atau dimasukin ke panti jompo terus nggak pernah ditengok. Gimana Bang lihatnya? Itu yang sangat saya sedihkan ya. Makanya tadi saya bilang kita juga harus berdoa kepada keluarganya si lansia. Janganlah, sebisa mungkin janganlah diberikan ke tempat itu. Sebisa mungkin, ya kan? Supaya mereka tetap ada semangat. Nah, kita sih tidak menyalahkan panti jompo tersebut. Nah, itu ruang bagi yang memang belum pada ada wadahnya. Tapi ketika pun di panti jompo, tolong mereka juga memberikan fasilitas kepada para lansia untuk tetap semangat. Saya dulu waktu masih ada orang tua, saya sangat senang dengan Monas. Karena setiap Sabtu pagi dan Minggu pagi kita jalan-jalan ke Monas, itu pasti senam di mana-mana. Iya. Dan hampir 110% itu para lansia. Sekarang sejak Monas mulai direnovasi dan dipugar, banyak yang nggak ke sana larinya ke Sudirman, ya kan. Jadi kalau bisa ruang-ruang seperti itu dibanyakin. Kita di Jakarta ini ada KJS ya, kegiatan senam jantung sehat. Ya itu boleh dibanyakin di berbagai macam titik supaya setiap titik mereka para lansia nggak jauh-jauh, ya kan, nggak semua titik ada kegiatan senam tersebut. Dan kayaknya kalau misalnya melihat bagaimana cara lansia untuk tetap sehat dan juga bahagia adalah berolahraga, berinteraksi tiap pagi, dengan sesama lansia lainnya gitu. Semakin banyak teman, terus semakin semangat gitu ya. Soalnya saya juga belajar dari pengalaman ibu saya. Pindah ke kampung halaman, tapi yang bikin semangat adalah ketika ketemu sama teman-temannya, gitu ya Bang ya. Karena nggak semua lansia memiliki keluarga yang punya kebun, Bu. Mbak Fani, ya kan? Kalau mereka setiap lansia punya kebun, mereka akan bercocok tanam, ngurusin tanaman, dan Jakarta ini akan banyak kebun. Iya sih. Tapi tidak bisa seperti itu, tidak bisa menyeluruh ya. Oke, tantangannya sekarang Bang untuk para lansia, mungkin ini juga Abang dapat dari ketika Abang belusukan atau berdialog bersama dengan warga yang ada di dapil Abang, yang mereka inginkan. Terus kemudian kira-kira permasalahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta sendiri ketika lansia-lansia tersebut ingin sesuatu, tapi ya masih ada hambatannya. Apa aja? Ya, tantangan pertama sebenarnya dari keluarga sendiri. Oh, justru? Ya, karena yang saya bilang tadi, mereka banyak yang belum mau membawa si lansia ke titik atau ruangan-ruangan yang ada, walaupun seadanya. Ya kan, masih itu yang pertama tantangan. Yang kedua, fasilitas. Ketika nanti memang sudah jadi program utama kita ini, tolong fasilitas di wilayah ditambah, disupport. Contoh yang tadi saya bilang, mereka lansia perlu susu, ya kan? Susu yang khusus lansia. Susu khusus lansia. Mereka perlu interaksi. Nah, salah satu hal penting dalam berinteraksi, kalau mohon maaf ada makanan ringan, ada makanan sarapan pagi, kue-kue kecil, mereka akan datang, ya kan? Atau pemeriksaan mata, karena lansia pasti matanya sedikit menurun. Jadi kalau bisa setiap fasilitas itu ditambah, disupport, ya kan? Lalu diberikan program-program yang mengundang mereka untuk hadir. Seperti? Ya, program contoh. Biasanya mereka pinter berbahasa, dui bahasa contoh. Kalau yang pernah punya bahasa Inggris, ya suruh mereka nanti untuk belajar memberikan pengarahan dalam berbahasa Inggris, supaya mereka tetap berinteraksi. Kalau yang punya pengalaman dalam menjahit, ya buka kursus jahit, mereka jadi pembinanya, mungkin nggak sebagai pekerja tetap, pekerja paruh waktu. Fasilitas-fasilitas seperti ini harus didukung, harus diciptakan. Apalagi kalau kita berangkat dari hobi. Hobi maksudnya kalau kita mau bertambah usia pun hobi tersebut atau kesenangan kan tidak akan hilang ya Bang. Bener Mbak Fani, saya nggak pernah ngerti yang namanya bercocok tanam. Tapi ketika dari tahun kemarin saya mulai nyalek,
plus ada COVID, nggak ada yang saya kerjain Bapak. Oke. Mulailah saya mengerti yang namanya tanaman. Saya sentuh itu cocok tanam. Jadi dari tanaman toga, bahkan sampai sekarang di kelurahan saya dapat piagam Proklim, program kampung iklim. Keren. Sehingga itu fasilitas, ternyata itu fasilitas pemerintah. Yang saya manfaatkan lahan pemerintah. Jadi kita butuh lebih banyak fasilitas, lebih banyak lagi butuh wadah, tidak hanya yang ramah anak-anak, tapi juga ramah lansia di DKI Jakarta dan juga kota-kota lainnya ya. Benar. Semoga sih kita berharapnya agar program Lansia Bahagia ini tidak hanya ada di kota-kota besar ya, tetapi juga yang daerah-daerah yang membutuhkan akses lebih, dan ini di semuanya atau semua lansia yang ada di wilayah tersebut juga bisa mendapatkan manfaat yang sama ya Bang ya. Benar. Oke, selain program Lansia Bahagia, ada satu program lagi kan yang kita tahu identik dengan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, yaitu KTP Sakti. Gimana Abang dari di Dapil Abang meng-create sebuah jembatan antara KTP Sakti, kemudian tadi program Lansia Bahagia, agar ya para lansia itu juga bisa menikmati manfaat dari program-program ini. Mbak Fani, kita anggap program tersebut sama kayak gadget ya, HP. Sehingga setiap program kita upgrade. One for all kita upgrade. Nah, KTP Sakti ini adalah upgrade dari yang sebelumnya. Enggak sebelumnya, dari ide yang pernah ada. Mudah-mudahan ini unggulan. Mudah-mudahan ini unggulan. Karena saya juga meng-create Saya meng-create KSM. Kartu Sejahtera Mandiri. Sama kayak moto kita untuk Indonesia Sejahtera. Jadi KTP Sakti ini nanti mengakumulasi semua program yang pernah ada. Ya kan? Seperti contoh yang tadi, ketika dia lansia, ada aplikasi untuk lansia. Misalnya Mbak Fani tinggal di sini dengan kakak nomor sekian. Nah, nanti di sini langsung kepisah tuh. Oh, di rumah tersebut Mbak Fani memiliki satu orang lansia gitu. Jadi KTP Sakti ini memang sangat ditunggu. Terutama kalau misalnya bicara lansia, berarti bicara mengenai akses kesehatan. Semua. Jadi ketika aplikasi lansia di kasarnya wadahnya rumah Mbak Fani nongol 1, jebret. Nah, tim kesehatan akan langsung ngejapri, jebret. Mbak lansianya bagaimana gini. Nah, tim mudah-mudahan tim PKK atau pihak kelurahan juga sudah mulai ngeling mudah-mudahan. Kita lihat tunggu program ini pengembangannya sampai sejauh. Karena di tim kami sangat mengena dengan KTP Sakti ini. Ya kan? Yang pasti database atau basis data di Jakarta ini akurat dengan KTP Sakti. Jadi kita harus mempercayai program KTP Sakti. Dan tidak hanya akurat tapi juga aman ya Bang, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi kita masing-masing. Ya lansia kan juga butuh dilindungi juga data pribadinya. Siapa tahu oknum-oknum tidak bertanggung jawab menyalahgunakan data pribadi tersebut. Karena yang namanya dengan program pasti ada plus minus Bapak. Nggak mungkin tidak. Ya kan? Karena dia sifatnya sebuah program. Kecuali itu sebuah ide yang langsung kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini karena sifatnya program. Dan program ini pasti untuk membuat kenyamanan, percepatan, dan tahan lama. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki. Mungkin terakhir Bang Pahala, pesan, tapi terutama untuk anak-anak ya, yang ya kan orang tuanya atau kakek neneknya lansia, gimana caranya kita sama-sama menyayangi dan tidak hanya tadi memprovide lansia tersebut sesuai dengan kebutuhannya, tetapi juga siapa tahu justru malah ada perkembangan dalam hidup yang dilaksanakan ketika kita menginjak usia lansia. Kalau pesan dari saya, terutama dalam bidang menua dengan bahagia. Bahagia, selain membuat semangat pihak keluarga yang memiliki para lansia, tetap semangat itu selain berdoa, ya kan, kita harus percaya bahwa program lansia yang akan nanti kita berikan kepada masyarakat mudah-mudahan tepat sasaran sehingga para keluarga tidak lagi kebingungan. Orang tua saya harus kemana? Orang tua saya akan dibuat seperti apa? Mudah-mudahan Pak Ganjar Mahfud, kita sama-sama doakan menang, program ini tepat sasaran, dan Jakarta terutama bahagia selamanya. Di segala lapisan usia ya. Ya saya belajar kayak kalau misalnya
kita ingat ya di negara Singapura kan lansianya juga masih produktif ya Masih Bang ya, produktif. masih semangat ya Bang ya. Presidennya aja sampai Lansia lansia. masih menjabat. Benar juga, benar Iya. juga. Jadi kalau dulu ada pepatah biasanya kaum muda ya, muda yang berbahaya. Yang Kalau muda. sekarang berarti kita tetap nih sampai lansia, menua, manula tapi tetap berbahaya. Iya. Berarti ya Bang ya. Baik. Siap. Nah, berkaitan dengan Perindo dan juga tema yang kita bahas hari ini, teman-teman, kampanye aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, teman-teman juga masih bisa mendaftar sebagai anggota Partai Perindo dengan mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa, teman-teman juga bisa download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store atau scan barcode di sini. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas insight dan juga tentu saja waktunya Bang Pahala Tuasian Sianturi ya, betul ya, betul, dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo kali ini. Sehat-sehat selalu Bang. Siap. Kesehatan Mbak itu Fani. sangat penting. Privilege ya, terutama untuk Abang dengan segudang agendanya demi mewakili rakyat ya sebagai calon legislatif. Siap. Sukses Abang. Terima kasih Mbak Fani. Amin ya robbal alamin. Semoga di tahun ini lolos menuju kursi anggota Terima dewan. kasih. Dan tadi program-program serta tentunya aspirasi dari masyarakat bisa terlaksana juga ke depannya. Sekali lagi terima kasih Abang Terima atas kasih. waktunya dan juga pemikirannya dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo kali ini. Kita ketemu lagi ya Bang ya di episode berikutnya. Masih Terima mau kasih. dong? Masih mau. Masih mau Pasti datang, dong. Bang. Thank you loh Bang. Oke. Nah, terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Akhir kata, saya Fani Imaniar. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.